10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Live. Silahkan Dek Surya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Arena edisi Kamis 10 Maret 2022. Tentunya kita live dari Zoom ini ya, untuk seluruh sahabat yang setia mendengar The Arena dimanapun Anda berada. Dan untuk para sahabat bisa untuk membagikan linknya ke teman-teman kita di Kristen untuk bisa bergabung di The Arena pada malam hari ini untuk kita diskusi mengenai keyakinan kita masing-masing. Tentunya di sini sudah ada beberapa narasumber kita ya, yang utamanya tentunya ada gurunda kita Zulkifli M. Abbas, dan ada juga dari Ustadz Alwan dan sahabat-sahabat saya yang lain yang ada di sini. Kita menyapa dulu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang mungkin ingin pembukaan dulu, silakan. Dipersilakan. Dinda Luan pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda ya. Waalaikumsalam. Panggil Gurunda juga dia. Bagus. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini mungkin lama tak berjumpa dengan The Arena, dan ini ada konsep baru karena The Arena sekarang tidak di StreamYard tetapi kita di Zoom MMCI ya. Nah di Zoom ini kenapa kita memilih di Zoom? Biar kita ngumpulnya rame ya. Jadi di sini sudah banyak sekali partisipan dan juga mungkin insya Allah juga nanti bisa jadi narasumber. Tapi saya mau ingatkan buat teman-teman yang menyimak ya, khususnya dari teman-teman seberang, konsep The Arena dulu nih, jangan sampai lagi lupa lagi ya. Jadi The Arena itu akan memberikan karpet merah kepada saudara-saudara kita yang ingin bertanya, non-muslim yang ingin bertanya, atau ingin mendiskusikan sesuatu ya, tentang kristologi atau islamologi, atau apa saja boleh, dan kita di sini akan kasih Anda privilege, kita akan kasih Anda kesempatan, tidak akan dipotong, tidak akan ini, nanti silakan dialog dengan salah seorang dari teman-teman yang bisa berdialog dengan Anda. Jadi jangan khawatir ya, tidak semua nanti akan nimbrung, akan bicara. Ini adalah program The Arena yang kita menjunjung tinggi keadilan, bahwa dalil terbaik kamu di hadapan kami. Jadi itu tagline-nya ya. Bawa dalil, bawa argumentasi terbaik kamu di sini. Nah, gitu. Kemudian apa ini kira-kira Kanda? Mungkin kalau saya nggak usah tanya lah. Kalau Bang Zuma kan perbendaharanya banyak. Saya kasih Kanda langsung ke Bang Zuma, apa yang kira-kira mau dipaparkan dan mungkin asik untuk kita ngobrolkan sambil nunggu-nunggu ada mungkin dari seberang yang ingin masuk berdialog. Silakan. Baik, makasih Adinda Alwan dan juga moderator saya yang tercakap. Saya cenderung memilih satu materi yang membicarakan tentang dua agama, supaya kita itu tidak berat sebelah. Kita bahas saja tentang Islam Kristen ini, itu benar berasal dari pengajaran nubuatan para nabi-nabi terdahulu, atau salah satu dari agama besar ini itu tidak pernah dinubuatkan menjadi sebuah ajaran dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi, akan tetapi dinubuatkan sebagai pengajaran yang berasal dari para penyesat. Saya kira ini penting untuk kita bahas karena ini demi kemaslahatan bersama. Tentu dengan kaidah bahwa kalau Islam itu salah, berasal dari pengajaran-pengajaran sesat, maka umat Islam harus menerima itu. Apabila yang disajikan itu terdata, logika, historis. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata yang sesat itu adalah agama selain daripada Islam, maka mau tidak mau rekan-rekan harus duduk
menenangkan diri, minum air putih, lalu kemudian mencari masjid terdekat untuk melakukan syahadat. Ingat, 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Demikian sebagai pengantar. Silakan. Masya Allah. Jadi data, logika, akal sehat, dan historis ya, itu semua aspek-aspek pendukung dari argumentasi itu yang harus dan wajib untuk dibawakan. Saya kasih ke Kores dulu. Kores, monitor. Ya, masuk Profesor. Dibilangin. Oh iya. Tadi udah iya. Keseleo. Oh, tunggu. Di sini ada peluncur kita, ada Bang Sion. Nah, pasti ada kabar itu. Dia kan banyak pasien. Ya, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Tahu aja saya masuk. Aromanya itu kecium. Baru lihat TA tadi ya Bang Kores. Saya tiduran Bang dari pagi sampai siang sampai sore. Jam-jam 4 apa? Ya, di sini ada moderator MMCI ya di tengah-tengah kita ini. Jadi nanti tinggal kolaborasi, nanti tukaran nomor HP. Kalau misalnya ada dari rekan Kristen yang ingin berdialog, tinggal info ke beliau. Nanti siapkan waktu untuk live-kan channel MMCI. Maksudnya gimana? Kalau misalnya ada lawan dialog, nanti tinggal infokan ke beliau supaya MMCI channel juga itu bisa ngambil bagian dari kegiatan kita ini. Karena dalam hal ini beliau adalah tuan rumah. Kita semua tuan rumah, tapi alangkah baiknya kalau MMCI sendiri itu mengambil bagian untuk ikut serta di dalam ajang dialog. Gitu maksud saya, Dinda. Oh iya, Gurunda. Alhamdulillah sih, apa kata saya, nggak ada yang nolak gitu Gurunda mereka. Iya, betul. masih mau masuk gitu. Ya mungkin hari ini ada yang mau saya panggil, mungkin bisa karena tadi Gurunda nggak ada kan, Pak Martin saya suruh ke JCC. Pak Martin juga bisa, Pak Antonius bisa. Saya lagi mau hubungin Pak Jesias nih kali ini nih. Iya, Saya silakan. hubungi dulu. Iya, hubungi dulu, nanti coba kembali ke moderator atau Dinda Kores. Silakan. Oke, siap. Oke, Kores, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah di majelis YouTube, di channel-channel yang ikhwah cintai tentunya. Malam ini adalah malam yang spesial karena di arena hidup kembali dan insya Allah akan makin rame, makin seru setiap minggunya. Nah, sesuai dengan topik yang udah Gurunda berikan mengenai kita Muslim mesti legowo kalau misalnya memang terbukti Islam nauzubillah salah gitu. Tapi sebagai timbal balik yang setimpal, maka kengkawan para penghujat Islam juga mesti legowo, mesti terima, jangan dendam. Kalau misalnya terbukti malah sebaliknya, keimanan kalianlah yang salah. Gitu my brethren and my sister. Karena begini, ini ya, aku punya sebuah formula baru di sini. Ini datangnya tentunya keilmuan ini dari Gurunda yang kita cintai, Gurunda Zuma, dan juga dari Unik Riva gitu. Ada beberapa dalil yang aku tuh dari dulu nyari belum ketemu. Pas Gurunda memberikan sebuah pemberitaan kabar baik, lalu Unik Riva juga posting sesuatu mengenai Saul Tarsus, di situ aku, wah ini diracik cakep nih, Ini aku namakan sebuah senjata bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena begini. Keimanan para penghujat itu biasanya mereka berlandaskan kepada Yohanes 10 nomor 30. Nah, gitu ya. Begitu ikhwah, perhatiin. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapa dan Yesus itu sama-sama Tuhan katanya. Bapa dan Yesus itu yang kita garis keraskan itu adalah yang Bapaknya itu. Nah, ketika Bapa dan Yesus adalah satu, kita perhatiin lagi. Dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Saul Tarsus ngomong, hanya ada satu-satunya Tuhan, yaitu Bapa. Nah, gitu kan. Yesus pun ngomong, hanya ada satu-satunya Allah, Tuhan mereka Allah ya, Allah yang benar, yaitu Bapa. Nah, sama nih, dua-duanya sepakat. Lalu tanpa kita sadari, Saul Tarsus pun berbicara kembali, mendeklarasikan sesuatu yang sangat spektakuler dan kekristenan mungkin tidak tahu bahwa ini ada. Yaitu di 1 Korintus 4 nomor 15 ya ikhwah, di sana
tertulis begini, aku bacakan saja ya supaya nggak disangka muter-muterin perkataannya si Saul Tarsus. Kita lihat di 1 Korintus. Waduh, kok begini? Bentar. Jadi 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun. Nah itu, betul banget Gurunda yang itu. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah. Bang, ntar dulu Bang. Ini dapat salam dari Pak Martin mau diskusi lagi, diskusi baik nih. Pak Martin mau masuk. Oh cakep. Kami sambut dengan penuh kasih. Thank you. Ah ini kan Akinazion ini markom yang baik Gurunda. Iya. Lanjut ya Ikhwah. Nah di sini di 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah, perhatiin di situ. Karena akulah, aku di sini Saul Tarsus yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil. Dar. Jadi bapak Tuhannya Yesus ini bernama Saul Tarsus. Itulah kenapa kita tidak pernah menemukan nama Tuhan Israel di dalamnya. Karena bapaknya Yesus itu namanya Saulus. Saulus ini udah jadi bapaknya Yesus. Gak bisa dibantah. Bapak itu cuma satu ya. Bapak itu cuma satu, Ikhwah. Perhatiin. Ini senjata makan Tuhan untuk mereka. Kalau mereka bilang bapak cuma satu, Yesus dan bapak adalah satu, maka bapaknya itu hanyalah Saulus. Nah, nanti kalau dilihat lagi ini menarik. Karena si bapak ini, Yesus pun berkata begini. Itu di mana ya Gurunda? Yang bapak iblislah bapakmu. Nah gitu Gurunda. Di mana tuh ya? Yohanes 8 nomor 44. Nah, terus karena bapak dan Yesus cuma satu, jadi bapak nggak bisa banyak, sehingga Saul Tarsus yang mendeklarasikan dirinya ini bapak, maka sesuai dengan yang dikatakan Yesus di Yohanes 8 nomor 44, Saul Tarsus juga adalah iblis. Jadi Saul Tarsus, iblis dan bapak adalah satu hakikat. Selamat datang di kebenaran. Silakan dibantah. Silakan dibantah kalau ada para penghujat yang mendengar ya. Nah, ini adalah salah satu bukti yang bisa aku berikan di mana yang salah, mana yang benar. Sekian dari Penatua Kores Kristus. Aku kembalikan kepada moderator. Tafadhol moderatorku. Iya, ada dua ini kayaknya kata istrinya pendeta Ibrani, Bang Michael tunggu istrinya tidur katanya. Soalnya nggak boleh didebat ya kalau istrinya masih melek. Iya nggak apa-apa. Di sini saya rasa sudah ada teman Kristen juga. Ada ya? Iya. Itu Pak Martin gimana Bang? Ya udah nggak apa-apa, suruh aja masuk. Iya. Iya, jadi moderator. Oke, Ustaz, ya. Silakan mungkin dikembalikan ke moderator lalu diarahkan aja supaya teman-teman yang ingin naik bertanya. Sambil menunggu mungkin kita bisa angkat topik dari pertanyaan teman-teman yang ada di Zoom aja dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang syubhat atau tentang kristologi atau apalah sambil menunggu saudara-saudara kita yang lain, karena model di arena ya seperti itu, kita diskusi berdasarkan tanya jawab ya. Oke, silakan, mungkin ada teman-teman mungkin dikasih saya kasih ke moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, silakan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada bisa meninggalkan pertanyaannya di live chat untuk kita jawab dan diskusikan di The Arena pada malam hari ini. Dan tentu saja karpet merah untuk teman-teman kita dari Kristen ya untuk ikut di The Arena pada malam hari ini untuk berdiskusi, membawa argumentasi terbaiknya untuk kita bahas di forum yang sesuai pada malam hari ini. Dan ada ya yang dari
Mod itu tolong disapa dulu mungkin Mod. Ephesians itu mungkin dari kekristenan itu, Ephesians. Disapa deh. Ephesians. Ada itu, bisa dilihat. Coba disapa deh. Moderator. Oke, selamat malam. Ephesians. Malam. Ya, malam. Gimana kabar? Sehat? Ya, syukur baik. Ya, masih semangat ya, tidak mengantuk. Siap. Oke, mungkin ada pertanyaan, brother, yang mungkin bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Masih belum, Pak. Nyimak dulu. Oh, masih nyimak-nyimak dulu ya? Siap-siap. Mungkin dari sahabat-sahabat Muslim ada yang ingin bertanya. Kebetulan ada sahabat kita di sini dari Kristen, Ephesians. Mungkin bisa menjadi teman diskusi kita pada malam hari ini. Sembari menunggu teman-teman yang lain yang lagi buat kopi. Saya ingin bertanya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Ya, untuk ini tadi di Zoom-nya Sepekatul, ya mereka merubah ayat Az-Zukhruf 61. Mereka bilang Isa di situ berpengetahuan tentang hari kiamat. Jadi kata pertandanya itu dirubah jadi berpengetahuan tentang hari kiamat di Az-Zukhruf 61. Itu katanya mereka, oh itu terjemahannya salah katanya. Gitu. Jadi untuk memelesetkan bahwa Allah katanya tidak tahu hari kiamat di surah Al-Luqman 34. Jadi mereka itu memelesetkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu aja. Silakan Bang Juma dijelaskan mungkin biar. Oke, jadi untuk menangkis hujah mereka lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, Gurunda silakan dijawab langsung. Oke, baik. Makasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi satu hal yang perlu kita pahami ya, sebagai penikmat daripada dialog lintas agama yang menceritakan atau membahas seputar area keyakinan antara Islam dan Kristen. Kalau kita umat Islam sebagai debater Islam, itu senantiasa mengambil dua sisi di dalam menjabarkan sebuah informasi. Yang pertama ada sumber Islam dengan mengedepankan original teks, kemudian dengan menggunakan Bible sebagai standarisasi daripada apa yang digunakan sahabat Kristen dalam menjabarkan imannya kepada umat lain selain daripada sesama Kristen. Nah, ada sisi ketidakberdayaan di mana ada kondisi di mana teman Kristen dalam hal ini mereka yang selalu menjadi narasumber di dalam dialog agama. Mereka tidak memahami original teks Al-Quran dan mereka tidak mampu menjadikan original teks Al-Quran itu sendiri sebagai dasar pijakan di dalam menjabarkan yang mereka katakan kesalahan, yang mereka katakan sebagai sumber kesesatan. Nah, terkait dengan materi yang dipertanyakan ini, yang berasal daripada asumsi liar dari teman-teman Kristen yang mencoba untuk memberikan sebuah pengajaran yang menurut mereka benar, kita harus menyikapi dengan baik, karena itu adalah merupakan sebuah kesalahan fatal yang mereka lakukan. Al-Quran menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu la ilmun. Jadi di situ diterangkan ya, dan sesungguhnya. Nah, ini adalah penekanan dari Allah yang berbicara kemudian tentang konsekuensi akan adanya hari kiamat. Di sini diterangkan la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim.
Apa yang menjadi objek di sini? Kiamat. Lalu kenapa kiamat ini disampaikan? Karena pada masa itu banyak orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat, akan adanya hari kebangkitan. Makanya di dalam surah Yasin, ketika orang-orang pada masa itu bertanya tentang tulang belulang yang sudah hancur pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa daraba lana mathalan wa nathiya khalqah. Itu pertanyaan mereka, soal jawab mereka kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa iya tulang belulang yang sudah hancur kayak begini akan bangkit kembali? Kul, kata Allah, katakan ya Muhammad, sesungguhnya yang akan membangkitkan dia adalah dia yang mampu adalah dia yang telah menciptakan dia pertama kali. Kalau dulu dia mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, apalah susahnya tulang belulang yang sudah ada kerangkanya kemudian dicipta berulang oleh Allah. Nah, maka dari itu kemudian saya katakan objeknya di sini adalah kiamat, hari kebangkitan. Dan tanda-tanda adanya hari kebangkitan itu adalah salah satunya diutusnya Nabi Isa alaihissalam untuk yang kedua kalinya. Maka diterangkan bahwa sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi pertanda. Jadi di situ dikatakan pertanda, artinya dengan adanya Nabi Isa datang pada pada kedatangan yang kedua, itulah pertanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Bukan berarti objeknya adalah Nabi Isa, bahwa dengan adanya Nabi Isa dialah yang tahu tentang hari kiamat. Tidak. Jangankan Al-Quran, bahkan kitab yang mereka imani sendiri menerangkan, Yesus dengan mulutnya mengatakan, dia tidak tahu hari kiamat. Jadi ini bikin malu sebenarnya, bikin malu teman-teman Kristen yang lain. Karena kalau diambil kitab setebal Lukas, setebal Markus, setebal Matius, bahkan surah-surah Paulus, disusun surah itu, kitab itu sampai ke langit, kemudian dibaca satu-satu, data per data, tanya, adakah Yesus itu tahu hari kiamat? Pertanyaannya itu pasti dijawab dengan jawaban, tidak ada. Karena Yesus memang nggak tahu hari kiamat. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia adalah manusia. Yang tahu hari kiamat itu hanya Allah. Wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim. Apa jalan lurus itu? Jalan lurus itu adalah menyembah hanya kepada Allah, menyadari adanya hari kebangkitan, hari yaumul hisab, di mana manusia akan diupah berdasarkan atas pekerjaannya ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Jadi Az-Zukhruf ayat 61 itu menerangkan tentang tanda-tanda kiamat, salah satunya adalah dengan diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Bukan tentang Nabi Isa itu mengetahui hari kiamat. Begitu Bahlul. Ya, kata Bahlul itu untuk Sofiatul. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Al-Luqmannya ayat 34-nya, Bang. Bang Juma, Bang, ya. Abang Martin udah masuk tuh, Bang. Oke. Nanti kita selesaikan dulu satu tema ini, baru teman-teman lain juga belum menyikapi. Lanjutkan. Luqman berapa tadi, Akhi? Ayat berapa Luqman, surah Luqman? 34. Ayat 34. Ada di layar itu. 34. Iya, di situ diterangkan innallaha, sesungguhnya Allah indahu, ya, pada sisinya ilmu sa'ah, tentang hari kiamat. Terus apa hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam? Karena yang diterangkan di ayat kita ini innallaha itu merujuk. Iya. Dia bilang dia tidak tahu. Katanya dia bilang Allah tidak tahu tentang hari kiamat. Katanya itu di bawahnya diteruskan ke bawah, jadi dipleset-plesetkan oleh mereka. Nggak bisa, karena di situ sudah diterangkan ya bahwa innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Terus diterangkan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui. Alimun. Bukan hanya sekedar mengetahui, tapi Maha mengetahui. Ya, saya kira begitu. Jadi
monolog mereka itu hanya cocok untuk orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat, tapi tidak cocok untuk kita yang memahami Al-Quran. Innallaha, siapa Allah di situ? Siapa yang diterangkan di situ maha mengetahui? Allah. Nah, apakah kemudian ketika Allah menerangkan hari kiamat itu terjadi tahun sekian, bulan sekian, hari ini dan seterusnya, itu berarti bukan cuma Allah aja yang tahu. Sementara diterangkan di sini, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Makanya Yesus menerangkan, anak pun tidak, hanya Bapak saja yang tahu. Gitu. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa nggak tahu apa-apa. Dia tidak ngerti tentang kiamat. Dan tidak ada satu data pun di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa Nabi Isa itu tahu kapan hari kiamat. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah, itu bercerita tentang apa? Tentang tanda-tanda. Karena di situ dikatakan, fala tamtarunna biha wattabi'un. Tanda-tanda tentang kiamat itu diantaranya ketika Nabi Isa alaihissalam itu diutus. Terima kasih Gurunda. Ya, terima kasih Gurunda. Semoga tercerahkan para debater Kristen yang lain. Karena ilmu kita itu mau setingkat apapun, ya pasti akan menjelaskan seputar itu saja. Kita nggak bisa mengatakan kemudian ada sosok manusia yang tahu hari kiamat selain daripada Allah. Atau mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain, silakan. Aku boleh bertanya enggak Juma sama kamu? Saya tambahkan sedikit dulu ya, sebentar ya Seger ya. Jadi kalau kita bicara tentang kiamat, mungkin surat Al-A'raf ayat 187 itu bisa memperjelas lagi. Jadi dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah atau kiamat, ayyana mursaha, kapan itu terjadi? Kul, katakan ya Muhammad, innama, ya, hal itu, bahwasanya hal itu, ilmunya tentang itu, inda rabbi, ada di sisi Tuhanku. Itu sejalan dengan di surat Luqman tadi. Kemudian lanjutan ayat itu, la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang tahu kapan kejadian itu akan terjadi kecuali Allah. Nah, di situ ada istisna, ya, pengecualian. Tidak ada satupun yang tahu kiamat itu kecuali Allah. Illa huwa, la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Ya, dan tidak ada satupun yang tahu tentang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pikir ya, kalau syubhat itu datang dari orang yang ngerti bahasa Arab atau dia memang mempelajari Quran dengan bagus, ya bolehlah kita agak sedikit memperhatikan atau membuang masa untuk menyimak apa yang dia sampaikan. Tapi kalau kayak kelas-kelas si Sofi yang tahunya bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, menerjemahkan dari pihak luar, ya, datangkan pemain impor, gak usah diambil pusing lah, ya. Sama dengan siapa Gracia Pelo kan. Gracia Pelo itu bapaknya Bani Terjemahan. Saya agak kasih naik tingkatan posisinya karena saya anggap dia founding father terjemahan. Bagaimana dia coba untuk membahas kitab-kitab Al-Maghazi, kitab-kitab sejarah, tapi dia tidak tahu apa kitab yang dia baca, kecuali bersumber dari terjemahan-terjemahan, sehingga seringkali terjadi ya salah kaprah gitu. Di kesempatan ini saya mengajak si Sofi atau si Gracia, ya kalau memang suka ngerumpi, ya coba ngerumpi sama kami gitu. Kita diskusi ya, supaya jelas segala sesuatunya.
Jangan hanya ngerumpi lalu kemudian mencoba untuk menyesatkan orang-orang. Jadi kalau dari saya pribadi sih harusnya saudara-saudara yang menyimak itu lebih selektif lagi, ya, bahwa kalau memang tidak perlu nggak usah ditonton channelnya. Kalau dirasa tidak perlu, kecuali datang untuk membantah. Kalau cuma lihat bacot-bacotnya yang tidak penting itu, saya pikir ditinggalkan saja. Demikian, Pak Kanda. Boleh tambahan sedikit, Ustadz Alwan? Tafadhol, moderatornya. Oke, gimana Pak moderator, boleh tambahan dikit ya? Ya, silakan. Sebelum Gurunda Juma ini segar mau bertanya katanya. Nah, ini sebenarnya sudah sering dibawa oleh pihak kekristenan ya, yang mana mereka itu menuduh Isa putra Maryam itu mengetahui tentang hari kiamat gitu. Kalau kita lihat dari teks per teksnya saja gitu ya semuanya. Di sini tertulis dengan kata la ilmun. Nah, kita mengetahui di dalam kosakata Al-Quran itu dia mempunyai kata yang mana akar kata itu mempunyai 3 huruf. Nah, kebanyakannya seperti itu. Dan kata ini berasal dari kata alimun, alama, yaitu pengetahuan. Nah, kalau dibilang Nabi Isa yang mengetahui tentang hari kiamat, maka teksnya bukan seperti ini. Maka dia berubah pola gitu di dalam ilmu sorofnya. Jadi kalau teks seperti ini, la ilmun, itu menandakan sebuah objek yang dituju. Lain halnya teksnya seperti ini. Perhatikan ini ya semuanya yang menonton. Di sini tertulis dengan la ilmun. Jika ingin Nabi Isa-nya yang mengetahui tentang hari kiamat, maka teksnya bukan begini, tetapi begini. Saya stop dulu share screen-nya. Wordboard-nya nggak ada ya, Bang ya? Boleh saya potong dulu sebentar? Sebentar ya, Pak ya. Sebentar, orang lagi menjelaskan. Pakai adab. Ya, kamu kan sambil nyari. Biar diselesaikan dulu, silakan. Nah, ya. Jadi di sini mohon maaf karena ininya nggak ada ya, share screen yang putihnya buat coret-coret itu. Di sini tertulis dengan kata la ilmun. Jika Nabi Isa-nya yang mengetahui, maka tulisannya bukan begitu. Saya coret sedikit ya. Maka tertulisnya dengan seperti ini. Mu'alimun. Nah, ini Nabi Isa yang mengetahui. Jadi mereka tanpa ilmu membahas Al-Quran, tanpa ya memahami ulumul Quran gitu. Salah satu bidang ilmunya adalah ilmu sorof, perubahan kata. Jadi di sini juga tertulis hadza siratum mustaqim. Nah, bagaimana cara mengikuti Nabi Isa jalan yang lurus? Mari buka ayat 64-nya. Sering saya bilang gitu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus menurut Isa, yaitu menyembah Allah. Nah, seperti halnya kita sering menyebut orang yang selalu mengumandangkan azan, kita sebut apa? Muazin. Kalau orang yang berilmu itu kita sebut biasanya apa? Mualim. Maka jika ingin Nabi Isa itu mengetahui tentang hari kiamat tersebut, maka bukan kata-kata la ilmun, tetapi kata-katanya adalah mu'alimun. Jadi seperti itu ya. Jadi di situ Nabi Isa hanya menjadi pertanda, bukan mengetahui. Makanya teksnya dan sungguh dia Isa di dalam kurung innahu hadomir, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Lisaati fala tamtarunna biha, maka janganlah ragu-ragu biha dengannya, wattabi'un, dan ikutilah aku. Ikuti siapa? Ikuti Allah yang menurunkan Al-Quran, karena menjadikan Isa putra Maryam tersebut sebagai tanda dekatnya kiamat. Jadi sembahlah Allah menurut Isa putra Maryam. Terima kasih semuanya atas waktunya. Boleh saya potong? Saya mau tanya sih. Ya, silakan Bang, silakan. Ya.
Ya, yang jadi pertanyaan adalah kalau kalian sendiri mengatakan bahwa Isa adalah nabi bagi bangsa Israel, bagi Bani Israel, lalu mengapa disebutkan Isa yang mengetahui tentang hari kiamat, pertanda hari kiamat? Kenapa tidak Muhammad? Kenapa yang dikatakan terkemuka di dunia dan akhirat adalah Isa, bukannya Muhammad? Dan saya masih mempertanyakan lagi tentang Isa yang kalian maksudkan ini Bani apa? Lahir di mana? Tahun berapa Masehi? Zaman pemerintahan siapa? Kalian lagi ngomongin tentang Bani tetangga. Seorang Bani tetangga yang kalian sebut nabi. Tetapi pada saat bersamaan kalian juga mengatakan bahwa Isa hanya bagi Bani Israel. Ya mungkin itu buat saya masih merupakan suatu tanda tanya besar. Kenapa tidak Muhammad yang dikatakan pertanda tentang hari kiamat, terkemuka di dunia dan akhirat? Kenapa Bani tetangga yang silsilahnya tidak bisa dijelaskan menurut Al-Quran, menurut Islam, menurut hadis, dan tidak kalian pernah bisa menjelaskan makna namanya? Kenapa tidak Muhammad? Itu aja. Silakan. Iya, saya pertegas dulu ininya ya, aturannya dan rule-nya ya teman-teman. Jadi kalau yang tadi itu kan pertanyaan dari pihak Muslim, jadi kita bisa jawab bareng-bareng. Tapi di arena ini punya konsep kalau saudara kita dari seberang bertanya, maka cukup satu aja yang menimpali, kecuali memang sudah selesai baru ada yang lain lagi bisa gitu. Oke dek, moderator mungkin bisa diserahkan ke Bang Zuma. Silakan dek, moderator mungkin gimana? Oke, mungkin silakan Gurunda untuk dijawab tanya dari sahabat kita tadi. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan ya. Jadi tentang Nabi Isa itu bukan tetangga ya kawannya, tapi itu adalah kalau di dalam garis keturunan itu adalah saudara daripada Nabi kami, jadi bukan tetangga. Bani Ishak, Bani Ismail itu adalah saudara. Itu harus diluruskan dulu. Sementara Kristen ini justru datangnya dari Eropa, bukan dari Bani Ishak, bukan dari Bani Ismail. Nah, terkait ketika Anda menerangkan, bertanya tentang Al-Quran, bahwa Nabi Isa itu dikatakan mengetahui, padahal itu hanya bertanda. Jadi itu tidak ingin kemudian Allah memberikan pengetahuan ke kami umat Islam bahwa kedudukan Nabi Isa alaihissalam itu lebih tinggi. Bukan, tapi ada alur yang harus dipahami di sini, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali untuk menghakimi orang-orang yang mengganti ajarannya. Apa ajaran Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel? Al-Quran dan juga kitab Kristen menunjukkan Nabi Isa alaihissalam datang ke atas muka bumi ini mengajak Bani Israel menyembahnya kepada Allah. Kalau di dalam Al-Quran sama, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Kalau teman-teman Kristen ditanya, Yesus ketika datang memberikan mukjizat yang begitu banyak, itu untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan atau membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan? Jawabannya pasti secara logika dan data datang untuk mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Kembali kepada pertanyaan. Kenapa Nabi Isa yang menjadi pertanda? Yaitu tadi, karena Nabi Isa yang akan kembali untuk menyatakan kebenaran Islam dan menyatakan kesalahan orang-orang yang telah mendudukkan, yang telah melakukan makar terhadap ajarannya.
dengan menggantikan Tuhannya yang adalah Allah menjadi dirinya sendiri. Sementara dia tidak pernah mengajarkan itu. Makanya kita masih lihat di dalam rekaman Matius 7, bagaimana kemudian beliau mengusir orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Mau bermujizat, mau bernubuat, mau mengusir setan dengan nama Yesus, semua akan diusir. Dan itu bukan Islam. Jelas itu bukan Islam. Apapun agamanya, silakan Anda introspeksi diri. Siapa yang membawa nama Yesus? Kemudian terkait dengan tanda-tanda. Kenapa bukan Rasulullah Muhammad SAW? Rasulullah Muhammad SAW terkait tanda kiamat itu kita umat Islam itu udah tamat, Pak. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, timbulnya fitnah yang bergelombang seperti gelombang laut, munculnya banyak peperangan, timbulnya perang besar antara dua bangsa yang paling besar, matahari terbit di sebelah barat, terlalu banyak wanita, sedikit laki-laki, lalu kemudian waktu terasa sangat pendek sehari, lalu kemudian pembunuh tidak tahu tujuan dia membunuh, yang terbunuh tidak mengetahui karena apa dia dibunuh, lenyapnya ilmu pengetahuan, timbulnya kebodohan, banyaknya fitnah di mana-mana, kemudian merebaknya persinahan, mabuk-mabukan, timbulnya perang antara muslimin dan Yahudi yang dimenangkan oleh orang Yahudi, kemudian di bumi tidak ada lagi seorang yang menyebut nama Allah. Ini lengkap. Kalau tentang pengajaran tanda kiamat, baginda Rasulullah Muhammad SAW ajarannya tentang tanda itu lengkap. As-Sukrub ayat 61 itu hanya menerangkan wa innahu la ilmun. Benar yang dikatakan oleh akhina Yusuf, tidak diterangkan, tidak dikatakan di situ bahwa dia itu adalah guru atau ilmu atau sumber ilmu yang membahas tentang kiamat. Bukan. Dia tidak tahu tentang itu. Dia tidak dikatakan muallimun. Kalau dikatakan muallimun berarti merujuk kepada objek dan objeknya adalah Nabi Isa. Tapi diterangkan di situ la ilmun, berarti la ilmun ini hanya bertanda dan mengetahui kiamat itu hanyalah Allah. Itu poin yang Anda harus tahu. Kemudian terkait dengan silsilah Al-Quranul Karim itu sebelum diwahyukan sudah tersaji ajaran terlebih dahulu. Tersaji tentang bagaimana ajaran tauhid, bagaimana ajaran syariat, bagaimana ajaran hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi. Itu sudah tersaji. Jadi kedatangan daripada Al-Quranul Karim sebagai SOP ajaran Islam yang sudah diajarkan para nabi terlebih dahulu hanya sebagai penyempurna dan sebagai pelengkap kode etik di mana Tuhan menciptakan aturan main terhadap manusia yang harus berlaku. Nah, kalau berbicara mengenai silsilah, kenapa harus diceritakan silsilahnya? Itu tidak ada terkait dengan akidah. Sementara di dalam kitab Anda, antara Markus dan Lukas itu cakar-cakaran tentang silsilah Yesus. Kapan dia lahir, pada masa kekaisaran kapan Yesus itu lahir, kemudian di mana dia dilahirkan, itu cakar-cakaran itu, Pak. Datanya ada kok. Enggak. Itu kita bisa buktikan nantinya. Ya. Lalu kemudian ketika satu hal yang perlu Anda sadari, Anda bukan pengikut. Jadi Anda nggak boleh mengatakan tentang tetangga. Itu kami bukan bertetangga dengan Nabi Isa alaihissalam. Saya bantah itu ya. Saya bantah itu. Nabi Isa, ya silakan aja Anda bantah. Saya bantah ini ya. Sekarang saya kasih data dulu. Saya kasih data dulu baru Anda bantah. Yesus mengajarkan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan kenapa Anda bukan kalian Bani menyebut Israel. itu sebagai nabi kalian? Oh jelas, itu nabi kami. Itu nabi kami. Kenapa? Itu sudah kontradiksi. Itu bertentangan. Oh enggak dong. Itu yang dimaksud nabi kami. Dengar, diam dulu. Yang dikatakan nabi kami adalah nabi yang diutus kepada umat terdahulu yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan kami, yaitu Allah. Ya, jangan salah. Ayo. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, Yesus itu mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Kristen, anak Maria, atau menyembah kepada Tuhannya Abraham, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya, sini saya jelaskan dulu tentang kalian menyebut itu sebagai jelaskan atau mengaburkan? Oh, jelaskan. Saya menjelaskan. Coba kita lihat. Silakan. Ya. Silakan. Kalian menyebut Isa sebagai saudara, sebagai apa? Sebagai saudara dari Bani Ismail, keturunan daripada Bani Ismail, dari Bani Ishak. Sekarang begini ya. Jangan terlalu jauh menyebut sebagai Israel sebagai saudara kalian ya. Saya share screen. Saya share screen ini tentang Fir bin Malik. Lahir tahun 210 Masehi ya.
Ini sudah masuk abad ketiga. Ini abad ketiga Masehi ya. Ya, tahun 210. Fir bin Malik